Hai, balik lagi sama aku Ankun dan kita dari Doomsday Survivor yang kali ini ada yang sempet nanya ya, aku lupa namanya siapa. Tapi ini pertanyaannya, bahas tim taktis. Aku juga agak bingung kenapa ini pengen dibahas, tapi ya oke lah. Tim taktis itu sebenarnya penting atau enggak sih? Sebenarnya kalau kalau aku sih enggak ngemandang ini sebagai suatu hal yang penting ya. Karena emang nggak penting dan tersier banget lah, nggak usah terlalu dipikirin kalau tentang ini tim taktis atau yang namanya survivor ini, karena nggak begitu berdampak besar ya. Mulai dari survivornya, ini tuh baru kerasa efeknya kalau kamu udah punya level yang tinggi banget ya. Kalau enggak sih nggak begitu berasa banget. Ini kali ya tactical team. Pertama kan manage survivor, ini tempat kalian bisa upgrade langsung. Misalkan quick level up semuanya langsung ke upgrade. Masing-masing survivor itu dia punya statsnya sendiri. Misalkan ini range, berarti dia ngasih buff sebesar minus 1,2% basic attack damage yang diterima squad kita. Terus adventure HP-nya naik 2450 kayak begitu. Ngomongin survivor rescue, kalian bisa pakai ini, cari ini free setiap hari 1 kali. Terus apa chance-nya di sini, kalian bisa bisa lihat chance-nya kayak gimana. Ya kayak begitu aja. Terus Doomsday Bond itu kalau kalian punya satu satu tim hero yang lengkap, misalkan judulnya tuh Apocalyptic Partners, berarti itu timnya ada 2 orang. Nah, 2 tim itu tuh fokusnya buat pembangunan. Kalau kalian punya 2 tim itu dan bisa nyampe level 15, berarti kalian dapat building upgrade speednya nambah dari 3,5% dapat jadi 4,5% kayak gitu sih. Yang paling berasa sih cuma di bagian sini ya, di Doomsday Bond, terutama di resource production, gathering speed, zombie kill XP, adventure HP, dan lain-lain ya. Kalau misalkan kalau ngomongin soal combat atau damage-damagean, paling ini yang paling bagus, reduce death rate ya, ngurangin persentase kematian kalau misalkan nyerang tower dan lain-lain. Terus paling damage ini ya, yang agak rider perfect bull size itu sih efek-efek yang paling berasa ya. Kalau misalkan tentang tactical team, kalian bisa assign 6 hero ya. Di sini ada tipe-tipenya. Yang pertama infantry, kedua rider, ketiga range, yang keempat tuh kalau nggak salah itu gabungan antara dua elemen ya. Misalkan ini, pertama, misalkan kalian bisa assign aja, misalkan kalian punya survivor yang bisa bagus, paling tinggi statsnya atau efeknya paling besar, buffnya buat infantry, kalian bisa langsung masukin aja ke sini. Misalkan ini nih, select survivors to deploy. Kalau gambar logonya itu infantry atau biru, ya kalian cuma bisa masukin hero-hero yang ada di list warna biru aja di sini. Dan pilihnya yang paling paling tinggi aja. Misalkan efeknya kalian butuh attack 0,8%. Kalau butuh mau ngasih damage ke rider squad, sering ketemu rider squad, bisa gantiin pakai yang ini. Skill damage deal kan ini bagus juga. Kalau misalkan shield effect, kalau kalian pakai Bodala, kalian bisa pakein ini biar shield efeknya naik 1%. Lumayan lah, sedikit banget sih, tapi oke lah. 1% dari 10.000, 1.000 enggak, 100 ya. Naiknya 100 ya. Ya nggak begitu efek banget sih. Kalau buat ini juga buat spender pun, kalau mau dimaksimalin sampai maksimal juga nggak begitu worth it dibandingkan dengan armament vehicle yang itu jauh lebih besar gitu buffnya daripada ini yang cuman segini nih. Nah, ini misalkan kalau kalian punya ini kan 0,8 aja nih, ini bisa digantiin sama yang punya efek lebih gede nih. Kayak tadi aku nemu yang Phobe itu 1,2%. Nggak apa-apa ungu, asalkan efeknya memang lebih gede gitu. Kayak squad counter damage 1,2, skill damage deal sih lumayan nih. Nah, kayak gitu aja sih. Pertama yang harus dicatat di tactical team ini, kalau kalian milih hero, misalkan milihnya ini Stella,
Terus kalian pasangin sama si Miyamoto, dia kan sama-sama punya tim. Nah, yang tim Miyamoto itu nggak dihitung, si buffnya itu nggak dihitung. Jadinya yang dihitung cuman leadernya doang ya. Jadi kalau misalkan mau pakai buff ya harus perhatiin kalian masang ini hero-hero yang biasa kalian pakai sebagai leader atau bukan gitu. Ini juga aku belum banyak ubah-ubah lagi sih. Terus yang tim kedua tuh dia cuma bisa slotnya rider doang, ya berarti kalian isi aja sesuai dengan yang dia minta gitu. Terus gimana kalau misalkan aku fokusnya ke hero infantry bang? Ya kalian coba masukin slot yang gabungan kali ya, soalnya nggak ada slot lagi khusus buat infantry nih, kayak misalkan yang ini tuh di yang slot-slot yang 456 tuh dia nggak bisa, dia ada slot khusus gitu yang bisa ngasih satu squad tambahan. Yang ketiganya itu kalian bisa milih buat masukin survivor yang tipe lain juga bisa masuk gitu. Jadi misalkan kalau ini ntar misalkan kita ganti hero-nya switch hero ya. Kalau misalkan kita nggak pakai Peterson, pakai aja Miyamoto gitu, kalian tinggal pilih yang salah satu slotnya itu bisa pakai infantry. Misalkan kalau Miyamoto kan nggak ada shield effect ya, dan aku nggak pasangin sama Bodala juga, jadi misalkan kita kasih aja ini, misalkan defense atau attack boleh. Terus nah yang ininya kalian bisa pilih mau pakai hero range juga bisa, tapi ya kalau bisa ya yang sesuai. Dan ada beberapa hero yang punya efek kayak begini nih, ada 2 efek. Jadi dia bisa nambahin buff buat infantry sama rider, itu biasanya dipakai buat hero-hero leader ya. Tapi kalau ada yang lebih bagus buat infantry sendiri ya pakai yang infantry aja udah cukup sih. Misalkan pakai yang mana nih? Infantry squad attack nambah 1 nih. Ini yang biru aja bisa dapat plus 1. Kalau yang emas itu dia cuma dapat 0,8 ya ini, jadi harus dicek-cek lagi kalau misalkan udah lama banyak upgrade. Terus yang biru ternyata levelnya lebih tinggi dan ngasih buff lebih banyak, ya pakai aja yang itu gitu. Selanjutnya nih, kalau yang ini tuh dia tadi aku pasangin sama Miyamoto soalnya nggak ada pilihan. Kalau yang ini dia cuman rider sisanya bebas gitu. Kalau bukan main rider kan kayak nggak kepake tuh, ya paling cuman bisa manfaatin yang slot terakhirnya aja tuh yang barengan. Misalkan aku sering pakainya ini si Bodala, tapi yang pertama ini nggak bisa aku ganti ke infantry, cuman bisa ada pilihannya yang rider doang ya. Pakai aja lah yang manapun ya, kecuali ini ada rider yang basic attack have 10% chance to deal 108% damage to current target. Itu kalau dari segi omongannya sih dia bisa dibilang bisa apply kemana aja, tapi kalau ada simbolnya rider nggak tahu juga ntar gimana efeknya di lapangan. Harusnya sih tetap efek ya kalau kita pakai infantry, soalnya nggak ada rider basic attack ya. Tapi ya kurang maksimal aja sih. Memang tim taktikal itu agak-agak kurang penting ya, dan kalian juga nggak, walaupun di sini ya misalkan buffnya lumayan sih, 1,2%, skill damage 0,5%, dan kalau kalian upgrade ke level 100 pun ya tambahannya ya sekitar paling juga maksimal 5% gitu. Itu berguna banget sih. Tapi kalau buat spend uang di sini sih enggak banget sih. Jangan di sini, soalnya nge-hone armament aja, satu armament kalian bisa dapat 5%. Kok ini harus upgrade besar-besaran gitu, dan enggak worth it. Dan tahu dari mana worth it atau enggak worth itnya? Di laporan kita battle pun dia enggak nunjukin itu gitu. Enggak ada nunjukin list survivornya kita pakai apa gitu. Cuman ada ini, yang penting itu kan equipment yang merah-merah sama parts, terus hero armament, vehicle-nya dikasih tunjuk, beast sama chip, itu yang berpengaruh ya. Berpengaruh besar kepada battle. Sisanya kok yang survivor nggak ada tampilannya di sini, justru nggak kayak beast gitu kan ada tuh HP-nya berapa, attack-nya berapa, defense-nya berapa. Ini nggak ada buff secara khusus. Survivor nambahin berapa persen gitu, atau jangan-jangan malah nggak ditambahin. Harusnya ada efeknya, tapi kayaknya nggak begitu kelihatan di sini ya efeknya. Soalnya ada yang ngasih persentase lebih gede buat itu gitu.
Karena hero ngasih 30% attack, dia nambah langsung ke sini. Dan kalau survivor gitu nggak berasa ya ke situ. Jadi nggak terlalu harus dipusingin buat survivor ini. Yang penting sih usahain aja, coba upgrade aja selagi kalian bisa dapet si survivor rescue-nya. Kalau mau dimaksimalin juga boleh. Yang paling maksimal kalau mau ningkatin survivor itu apa benefitnya, banyakan tuh di efek-efek bond ini, yang gathering dan lain-lain yang aku tadi bilang. Kalau tactical team ya paling maksimal 2% ya oke sih. Paling sama ini, kalau misalkan kalian punya duit lebih atau tersier, ini tersier banget sih sebenarnya, karena nggak worth it sih. Kecuali misalkan kalian males memacu, males ngumpulin sumber daya, terus pengen katanya ada yang punya Isabel ini buat auto gather ya. Jadi kalian kalau macul tuh otomatis, maka dari itu kadang kalau di Apex atau Warzone gitu kalian suka lihat ada kayak whale gitu yang tiba-tiba pasukannya tuh bulak-balik pakai bebek gitu ke resource balik lagi dia pakai Isabel itu, dan udah level tinggi kayaknya, bisa sampai 5 tuh, bisa level 10, kalian dapat gathering speednya nambah 30%. Dia auto gathernya 5 pasukan dan durasinya 1 hari ya, bisa diaktifin itu si auto gathernya. Tapi ya ini aku nggak tahu sih berapa uang yang harus dikeluarkan, kayaknya 1 juta ada deh. Soalnya ini 79.000 kamu baru dapat 1, terus dapat free yang ini, nanti kalau udah kebuka itu, terus yang ini nggak dapat 1 tambahan lagi buat ini, kan ini butuh 19 kali dong. 19 kali rencana yang buat gather, dan ini bayar 79.000 tuh cuma nambah jadi 1. Jadi 2 tambah 1 3 doang, dan udah kalian harus bayar 79 free, nanti kalian ke bawah lagi baru ada lagi 1, dan itu kayaknya harganya udah naik lagi, bukan 79 tapi biasanya ke 159, dan itu kayaknya nggak banget ya kalau buat free to play. Nggak tahu kalau buat kalian yang beneran fokus main di sini dan nggak masalah dengan itu. Yang penting aku nggak perlu harus setiap saat gather gitu setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali mau otomatis, ya kalian bisa pilih ini. Tapi enggak banget direkomendasiin, lebih baik upgrade armament aja atau vehicle gitu. Kalau sisanya mau dijelasin, kalau Arthur itu buat auto zombie kill ya, jadi ngekill zombinya otomatis, itu juga bisa sampai 5 squad kalau levelnya maksimal. Tadi Isabel buat gathering otomatis, kalau yang ini buat rally otomatis ya, kayak rally hive mind dan lain-lain kayak gitu. Udah ya. Jadi pentingkah? Tidak penting ya kalau menurut aku, tapi kalau mau nambah tipis-tipis boleh, terutama efeknya paling besar kelihatannya itu di bagian kayak resource, building upgrade speed, research speed, sama tadi ngurangin rasio kematian gitu aja. Jadi thank you buat yang udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau suka boleh like, dislike kalau nggak suka, kalau tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku Hankun, say goodbye, bye.